saya sebagai biro hukum dan lawyer melakukan perlawanan. Ini adalah tidak benar. Bahwasanya ini adalah patut diduga dalam perlakuan tindak pidana dan kita laporkan di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan di Polres Jakarta Timur. Dan siapa ayo yang merasa sudah diperiksa? Fair aja, nggak usah malu-malu. Siapapun yang melakukan memproduksi, menggunakan, yang jelas di situ ada profit keuntungan, itu adalah melanggar pidana merah pasal 100 ayat 1 ayat 2 itu jelas sekali. Wah, jadi harus di kalau 25 ya merah bukan yang masa lalu. Bukan 41 tahun masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lur dimanapun Anda berada, tentunya malam ini jumpa lagi dengan saya Coach Agung Bodro, masih di channel Dimas Persaudaraan dan Berlaku. Tapi yang bikin spesial malam ini adalah kita ditemani sama orang-orang yang geling. Orang geling itu suka bikin isu gak bener cis. Jadi sudah kenal tentunya apa kabar saya. Mantap. Mas Edlin malam ini teman saya ngobrol-ngobrol seputaran sing ngelatih loh gitu ya. Kebetulan kita ada 3 narasumber kita. Tidak kebetulan, sengaja saya datangi karena sepak terjang beliau ini dan stepnya kita perlukan. Yang pertama sebelah kanan saya. Ini orang dari jauh nih. Orang dari Mesir harus hati-hati ya. Ya, hati-hati cara berbicara soalnya udah udah ikutan saya belum. Nah, oke, berarti sudah agak ini. Ada Kabir Mas kita, ada Mas Indra. Apa kabar Indra? Alhamdulillah, sehat. salam persaudaraan. Luar biasa, ini berbeda di atas angin. Di tengah kita, nah, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Sepak terjangnya Manusia tercepat. Manusia tercepat. Ngurus organisasi dari hukum yang tidak kenal lah. Apalagi kebetulan Mas Samsudin. Terima kasih saudaraku semuanya, salam persaudaraan. Sehat, energi, harus energi. Anda tambah gemuk, Mas Indra tambah gemuk. Dan yang sebelah kanannya nggak asing lagi, saya perkenalkan beliau adalah Mas Malik. Haji Malik, nggak pakai i. Nah, Mas Malik ini adalah yang lalu di Departemen Hubungan Antar Kelembagaan. Tapi kalau nggak salah sekarang ini sudah didaulat menjadi wakil di rumah dengar. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputaran isu supaya yang miring-miring, yang nggak penting-penting. Jadi malam ini membahas tentang isu yang miring, termasuk isu mimpi. Isu mimpi, Iya. mimpi kedukun dan yang nggak penting. Nah, jadi langsung saja loh. Poin pertama. Yang pertama saya mau tanya dulu Mas Indra. Kemana saja kok saya terakhir setengah tahun ini hilang? Saya ini keteteran melawan lemah saya ini berkaitan dengan hal yang isu nggak penting. Hari kan ada isu faktanya PKR 441 di apa? Batalkan, kemudian kasus masa itu konter dan sebagainya. Ini tak ulas lagi Mas, katanya nggak penting. Ayo Indra, berikan statementnya dengan waktu dari Pak Monggo. Saya sempat kayak menghilang itu kayak isinya itu tidur dan banyak mimpi sih Mas. Mimpi kita kubur. Mimpinya itu ketemu ketemu saudara-saudara sebelah, ketemu saudara-saudara yang dulu pikuk ngomongin kelas 41 yang nggak penting. Yang bikin mimpi bahasa. Yang terakhir mimpi dilipat ulang. Jadi ada mimpi yang ngeriain kelas 41 yang mau duduk ini, terus yang mau melaporkan ke polisi, tapi ternyata mimpi itu segera berlalu gitu. Kena omongan-omongan dari saudara-saudara bahwa ternyata ada yang lebih penting daripada 41 Mas. Iya. Kita nanti bahas dulu. Iyo, Mas. Kita tanya Mas. Iya, Mas Aldi. Mas Aldi tapi dulu. Kita kan Mas Aldi. Oh iya. Mas Aldi. Kamu baru, Ya. tapi sebenarnya lama kan? Iya. Seperti mereka.
ya kan? Lagu lama ngasih baru. Iya. Ini dulu sumpah gak enak. Ya, terus masih ganteng gitu. Iya. Apa kabar Mas Maliki? Alhamdulillah. Di sebelah sampean sering didoain. Kalau orang biasanya itu kan sihir. Karena saya itu makanya didoain Mas Yai. Mimpi itu paling indah. Saya tuh paling Alhamdulillah. Saya dapat paling ya. Amin, amin. saya terima kasih Mas Maliki selama terakhir ini berita kami. Kebetulan kami yang rada-rada meriang, ya kan, akhirnya mengkoordinasikan dengan dapat-dapat dulu. Nah, tapi aktivitas apa Mas Maliki sekarang? Ya, alhamdulillah. Saya ini kemarin saya diminta untuk di Departemen Antar Kelembagaan. Jadi dalam hal itu ya saya mengkomunikasikan antara humas, hukum, kemudian departemen-departemen yang lain. Nah, pada malam hari ini tadi kita sama-sama ketahui bahwasanya saya didaulat untuk menjadi wakilnya Mas Indra untuk sebagai wakil humas pusat persaudaraan sehat terapi. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak kita semua untuk bahu-membahu untuk bagaimana kita tetap eksis di dalam bagaimana pergulatan daripada organisasi kita persaudaraan sehat terapi. Berarti dalam diartikan kalau Mas Indra yang woro-woro dengan tukang perang-perang kan? Insya Allah. Dia kan sering brigat, ya. Kalau dia brigat, wakilnya ada itu. Tapi kita ingat, kita tunggu kopinya nanti akan datang. Kopi Pak. Terus gini Mas Yai, Ya. tadi Mas Indra sudah nyinggung. Ah. Ini tak penting, mau soal mantenan, Ya. mengelola IO menggunakan 41 kan tidak realistis. 41 itu ada brandingnya untuk Gini loh, di dalam badannya ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kuping, ada tangan dan sebagainya. Kalau hanya punya cepitan ini, cepitan rambut, gondrong nggak dicopet juga nggak apa-apa. kalau saya diikat ya. Saya juga diikat. Ya, itu loh itu. Tadi disampaikan ada yang penting, katanya kelas 25 berarti Mas. Ah. Ini Mas Samsudin. Iya. Jadi apa, bagaimana, ayo mau ngapain? Karena saya betul kayak ada, ya Mas Samsudin kenceng nih ngomong. Iya. Ayo Mas Samsudin, kita mau denger nih. Iya, mungkin selamat Saya malam saudara. pendek, tapi Enak. Oh, Ya. wah, gitu. Teknik, Pak. Jadi jelas ya bahwasanya 41 itu adalah masa lalu ya. Saya kira masa lalu karena apa? Apa yang dia paparkan selama ini, apa yang dibuatkan statement selama ini tidak bisa terbukti dan terbantahkan. Dan hasil akhir adalah pelaporan waspada untuk saudara kita sedang berlatih di mana-mana itu adalah sudah SP3. Ininya apa? Sudah telak banget. Sudah diperiksa ahlinya dari Kumham bahwasanya itu tidak memenuhi unsur perbuatan pidana. Begitu juga saksi-saksi yang hadir sudah menyatakan bahwa tidak terpenuhi karena memang 41 peruntukannya hanya untuk kegiatan-kegiatan. Sedang kegiatan kita itu kegiatan persaudaraan dan pelatihan-pelatihan adalah sebagian dari sudah jelas latihannya ada sebagai bagian dari olahraga. Saya kira tidak ada kaitannya. Saya kira. Nah, yang lebih penting adalah kita harus tahu bahwasanya kita ini mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, yaitu kelas merek kelas 25 yang mana yang melindungi ya baju kelas ini seperti ini ya, baju ini jelas ini menempel semua ya merek logo yang menempel di kain termasuk ini kita. Jadi kalau ada orang yang tidak dikenal menggunakan bahkan memproduksi ya laporkan saja. Apakah sudah ada contohnya? Nah, sudah contohnya di Lampung ya. Di Lampung ini sudah proses ya. Sudah jelas banyak proses penyelidikan, penyidikan bahkan penetapan tersangka. Ya, sudah terjadi. Jadi wilayah lain bisa mengikuti. Bisa lakukan aja gitu saya kira. Artinya itu gambar yang menempel di baju. Ya. Nah sekarang senam jurusnya. Nah, itu kan sudah dipatenkan bahwa dimiliki oleh organisasi PSNT, bukan perseorangan. Nah, apalagi di momen-momen bentar lagi pengesahan itu, bahwa siapapun yang menggunakan ya ubur rampe atau mungkin senam jurus kita ya yang tanpa izin itu adalah perbuatan pidana. Ya. Wow. Berarti senam jurus sudah kita punya. Sudah kita punya dari dulu. Masalah ubur rampe ya. Sama masuk ubur rampe baik telepon pun. Nah. Ya kalau memang nggak mempunyai perlindungan hukum, nah silakan ganti dengan bakso. Ganti cilok.
Kan gitu. Hilang tahu. Bakso cilok. Tahan dulu mas. Ya. Terus termasuk jago. Tahan dulu mas. Sana mas dulu. Ganti empang. Ganti dorong. Kita tahan dulu. Kita tanya juga di programnya Mas dong. Nah kan ini mas ini sekarang kan interestnya selama ini menjadi leadership ada di PP. Tapi katanya nih ada program bahwa nanti cabang-cabang itu akan digiatkan, terutama nanti di oral-oral Mas Malik juga. Seperti apa sih mas? Sosialisasi terkait dengan pembahasan ini apakah cabang boleh gimana? Ide besarnya adalah Soal sambil minum kan saya ngomong. sambil ngomong saya ngomong kan Mas? Ya. Oke. Jadi garis besarnya Mas Ketua Umum kita itu mengamanatkan bahwa kita harus memberikan konten-konten positif kepada warga ataupun kepada masyarakat Indonesia. Maka nanti programnya Humas adalah berusaha untuk mengaktifasi dari cabang-cabang ini supaya untuk mempunyai satu minimal channel suara untuk bersuara, memberikan berita tentang giat di daerahnya, ada pertandingan, ada latihan, ada bakti sosial, itu diposting di masing-masing cabangnya nanti. Apakah dibatasi cara dia mengkrit? Apakah harus formil, semi formil, banyolan, ataukah bersifat monolog? Seperti apa? Apakah ada aturan itu? Ya, ada juga yang sifatnya official dari cabang, ada juga dari cabang-cabang yang mempunyai warga. Mereka mempunyai talent, Ya. mempunyai konten kreator, itu dibebaskan mas. Dibebaskan selama itu tidak melanggar norma-norma ataupun pacu ya dari BSAD sendiri, itu nggak ada masalah. Artinya mereka konten kreator ini bebas untuk mengeksplorasi apa yang ada di PSHT seperti itu. Wow, berarti artinya PSHT mengikuti perkembangan zaman. Lebih fresh, milenial, jadi kita tidak mewakili generasi muda ya, Mas? Betul. Supaya untuk bisa berkreatif. Ayo adik-adik. Nah menurut saya bukan perkembangan zaman, perkembangan keadaan. Yes, right. Iya. Tahan sudah sampai situ terkait Soalnya yang kita hadapi itu orang menanamkan tidak usah berhadapan, kita ketemu dengan saja. Ya, yang kita hadapi. Karena sekarang kita menghadapi protokol, ya, menghadapi hukum. Oke. Ya, makanya kita harus betul-betul kita mau mempunyai cara-cara yang kita lakukan. Tadi statementnya ketuanya, Mas. Sekarang Mas Kiai nanya Pak Kiai, kita lihat kompak nggak kita? Oh iya, Mas Akhir. Pakai dewan nggak? Tahu. Kadang-kadang kan perlu dicatat. Dewannya sudah ada yang mimpi, iya kan? Hitung saya mana? Sebentar lagi kan dia ketuanya kan ini ya, ketuanya kan nikah lagi kan. Nah sekarang apa programnya ketika nanti ketua nikah? Ya insya Allah nanti kita akan komunikasikan ke seluruh daripada jajaran di cabang maupun pusat. Kita akan selalu bau untuk bagaimana program Humas ini bisa berjalan dengan kompak dan terus aktif. Insya Allah seperti itu. Berarti kalau yang tadi adalah lama kader baru, kalau ini jiwa lama tapi semangat baru. Kita ini luar biasa ya, senior kita ini kembali ke masa suci. Saya itu Tadi yang dibicarakan sudah ya, bakso cilok, entok. Nah, terus baju belum. Dan terus nanti kalau baju terus itu milik kita, dan dia mau pakai karung goni, ya? Ya, jadi jelas sekali bahwa perlindungan kelas 25 baju bahkan penulisan logo ini ada dua mas. Ya. Yang pertama adalah logo besar semua persaudaraan Setiari Terate, yang kedua yang seperti ini kecil. Semuanya sudah kita punya lindungi. Kelas 25 itu ada dua. Jadi kalau ada orang yang mengklaim mengaku-ngaku punya, bisa dibuktikan. Ya, itu adalah bohong. Justru yang kita lah yang sesungguhnya memiliki. Gitu. Terus apakah ada arahan untuk melakukan penindakan, Mas? Ya siapapun yang melakukan memproduksi ya menggunakan ya, yang jelas di situ ada profit keuntungan, itu adalah melanggar pidana merah pasal 100 ayat 1 ayat 2 itu jelas sekali. Wah, Jadi harus di Kalau Mas 25 kan? ya merek lah. Bukan yang masa lalu. Bukan 41 dah masa lalu gitu. Kita fokus 25 saja. Cabang-cabang kalau memang temukan dari orang-orang yang tidak dikenal tiba-tiba kok pakai baju Ya. seragam, tanyakan. Itu kamu dapat dari usut sampai tuntas. Itu laporkan. Saya kira seperti itu. Apakah
kita punya kelas 25 saja atau yang lain? Banyak Mas, ada bahkan yang kelas 35 itu yang menempel di kulit. Ada banyak. Contoh apa? Ya sebenarnya kan topinya kulit, Ya. itu perlindungannya khusus. Ya. Yang mereknya seperti ini, tapi khusus ditempel di kulit, ya. Kayak di Gesper, Oh. SAS, gitu, sepatu Sepatu. kulit, logo. Itu kita sudah punya melindungi semuanya. Banyak Mas sebenarnya. Banyak banget lah kita sebenarnya. Kalau cuma satu dibangga-banggain dan udah lewat, saya kira malu lah kalau menurut saya. Apa itu sudah direalisasikan kita tahu? Ya sudah, sebenarnya sudah tahu dan memang belum menyeluruh, tapi kami sampaikan kembali bahwa kita tuh kaya hak paten, kaya hak cipta, kaya perlindungan hukum, yang mana semuanya untuk organisasi, bukan untuk perseorangan. Apalagi kelas 41 saat ini dimiliki oleh perseorangan. Nanti kalau mereka mati, ke siapa? Akan bermasalah hukum itu nanti. Berarti waris diberikan ke waris. Apakah waris nanti akan terus-terus? Ini yang harus disampaikan kepada dulur warga PSNT, bahwa inilah penyimpangan dari sisi aset kekayaan intelektual organisasi, dan semestinya yang merasa memiliki itu kembalikan. Itu dengerin saya dulu. Dengerin sampai berdasar saya dulu. Berarti ya, kan jurus punya kita, Ya. PSHT. Maksudnya kita tuh PSHT loh ya. Telepon sama kilom tadi punya. Bukan, jurus punya kita, ya PSHT. Senam punya kita. Ya kita jangan beli lah. Khususnya koprol dikasih dia, boleh memakai koprol terus. Gitu. Oh, boleh yang satu depan. Saya koprol sampai laut selatan. Mas Dendra, barangkali menambahkan baik terkait dengan tadi bagaimana kita dan masa lalu itu, kemudian program-program rumah seperti apa Mas? Terkait dengan mentoring, pelatihan apa Mas? Teknisnya seperti apa? Tidak kita Kita akan terus menerus ya bekerjasama dengan Biro Hukum untuk sosialisasi hari ini, Ya. dan untuk memperkuat cabang untuk berani, saatnya berani sekarang, saatnya untuk menyerang, itu katanya kan, titahnya dari Pak Duka gitu, saatnya menyerang sekarang. Kita nggak boleh nangkis sekarang, tapi kita Mungkin karena dia sudah lama ya. Mungkin dia sudah lama. Dia sudah lama. Terus akan mempunyai program itu. Maksudnya sekarang bukan menyerang ke dalam fisik, tapi tolong dibenarkan jika ada salah. Saya itu pernah baca artikel di pasal perdata 433 sampai 60 kalau nggak salah. Bodoh, dungu, susah dibilangin, baru itu ternyata bisa bukan dipidanakan, tapi bisa dikenakan pengampuan. Berarti harus dididik gitu ya. Jadi kalau ketemu orang dibilangin susah, itu memang sama ganda ya. Ya, jadi memang sebenarnya gini lah. Makanya tujuan Humas, Biro Hukum berkolaborasi itu memberikan informasi yang aktual, bahwa di kepemimpinan Mas Taufik ini banyak prestasi sesungguhnya, baik prestasi kenegaraan ya, sebenarnya mungkin atlet-atletnya. Selain itu juga mengelola kondisi yang saat ini dalam adanya konflik. Ini banyak prestasi, bahkan beberapa banyak yang sudah menjadikan tersangka, bahkan dari pihak saudara-saudara lain yang sudah masuk sel. Kita riset data saja, di mana yang punya kita yang dipidanakan. ya Banyak gitu. Ya. Kemarin kan di Dewan Impen di wawancarai ya. Nah, pada sesi terakhir dia ngomong Palu yang bermasalah katanya. Loh, seingat saya kalau bermasalah dia sudah menggugat dan gugatan ditolak ya. Iya, Artinya sih bermasalah terus. ya. Jadi sebenarnya Palu itu yang bermasalah adalah batin kita sebenarnya, batin orang tersebut. Karena apa? Kalau dia menyatakan bahwa Palu itu bermasalah, itu juga sudah diadilin secara perdataannya, sudah digugat dan putusannya sudah jelas 17-12. Yang aneh lagi, sudah putusan kasasi itu juga dibuat dimasukkan dalam putusan kasasi. PK 68 sudah terbit. Ada juga seorang lawyer ya, seakan-akan ini novum baru. Ini kan melakukan pembohongan. apa Mas kok kayak bujuk? Pembohongan gitu. Makanya saya sebagai Biro Hukum dan lawyer melakukan perlawanan. Ini adalah tidak benar. Bahwasanya ini adalah patut diduga dalam perlakuan tindak pidana dan kita laporkan di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan di Polres Jakarta Timur. Dan siapa ayo yang merasa sudah diperiksa? Fair aja, nggak usah malu-malu. Mas Aludin, kita lagi dia melek mata, melek informasi, melek hati, ya kan? Sambil sekarang geser ke Mas Ali lagi.
Iya, Tapi ini lagi dari kita sekarang ya, bagi kita. Karena tadi datang dengan sukarela, Betul. kemudian dia dimanapun juga dia selalu aktif gitu. Iya. Selalu aktif. Walaupun tidak disapa aktif menerangkan ini. Mas. Sekarang salah satu upaya Mas Maliki tadi kan sudah support Mas, kemarin kan sempat tinggal sebentar. Itu sudah apa aja Mas Maliki? Lagi kukusan karung. Sampai aku itu wah lah, ini gimana Mas Maliki? Gimana? Iya. Boleh kamu goli mungkin. Alhamdulillah, saya itu diberikan kesempatan untuk berdakwah. Jadi saya didaki beberapa waktu, kebetulan saya diminta untuk menjadi DKM di salah satu kegiatan keagamaan. Kemudian juga saya diminta untuk jadi pengurus forum komunikasi antar tempat ibadah. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Namun demikian, jika kegiatan PSHT itu tetap ada, saya diundang, tentu saya akan hadir. Ini yang sudah ini. Seperti kemarin kegiatan adanya Rakernas, saya diminta untuk hadir untuk ini dan itu saya siap. Saya nggak datang. Jadi seperti itu. Jadi tentu ya kita akan kembali bersama-sama kita lagi untuk bagaimana memberikan motivasi terhadap saudara-saudara kita untuk selalu bangkit bersama kita untuk bersama lagi. Luar biasa pemirsa pada malam hari ini ya. Pemirsa. Mas Yai, Yes. bos Muni, lama nggak jumpa. Oh, iya. Sekarang sama interogasi, Oh. saya kan dengerin gitu. Oh, iya. Apa yang terjadi gitu kan? Bagaimana? Gitu. Kenapa? Saya Mas semangat nggak? nggak sopan. Nah, Iya Kang Mas. Kemana aja sih? Saya itu nggak ada. Mimpi Mas. Lagi. Saya berusaha mendapatkan isyarat Mas. Oh, dapat isyarat. Ya oke, isyarat itu juga penting. Makanya jangan main-main dengan isyarat. Tapi yang orang yang mendapatkan isyarat itu yang imannya itu kuat. Paling nggak tingkatnya ulama, bukan tingkat tanah. kalau di sini tingkat 2 semua, kecuali Mas Abidin siswa. Rencana dari nanti saya diplomasi, nanti saya dilaporkan uji emisi ya. Yang penting saya sudah tahu cita-citanya, ya biarkan yang lalu biarkan berlalu. Mudah-mudahan dengan munculnya ini kemudian sudah mempunyai wakil akan Kokoh. lebih kokoh lagi. Dan tentunya tidak Paling tidak di telepon diangkat. dan Mas Yai juga nggak ngambek ya kan gitu ya Bro, ya. Untuk dulu tadi kan singkat padat jelas ya, tapi ternyata seperti itu substansi dari organisasi kita. Jadi slow, tenang, nikmati kopimu, buka matamu ya kan. Dulu kita di luar sana tambah semangat, terutama itu yang teman-teman dari sayap kanan kiri ya, kepakan lagi terbang harus bawa, ayo semangat buat kita juga organisasi kita masih tetap support ya Mas ya. Paling penting saudara-saudaraku semuanya tidak usah khawatir karena semuanya sudah kita pegang. Bagaimana diterangkan di hukum. Jadi kalau hanya wacana-wacana seperti doktrin terus nggak masalah. Yang penting yang punya entok banyak segera hubungi yang bersangkutan mau ganti entok sama produksi cilok goreng. Tambahan barangkali terakhir nanti satu-satu kita dari Mas Abidin ya. Mungkin secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini, mana kita bisa kolaborasi. Yang kedua, kami sampaikan sekali lagi, jangan takut saudaraku yang ada di luar sana jika mungkin diintimidasi atau mungkin akan dilaporkan. Jangan takut, karena apa? Bukan berarti dilaporkan itu terus jadi tersangka, bukan. Ya, dan kita sudah ujilah kemampuan dimanapun, bahkan di mana itu saya di Madura, di Tuban, kita hadapi dengan kepala dingin dan kita ini adalah pesilat dan kita kesatria, jangan takut, hadapin. Saya kira Artinya baik data, Ya. baik bukti, bukan Ya. baik doktrin. Iya. Saya melaporkan itu kan hak mereka ya. Ya sudah, biarkan hak mereka melaporkan tidak Dan masalah. yang tetap kita untuk dulur-dulur cabang juga data-data yang saat ini sudah disampaikan melalui humas dan biro hukum dilengkapi semuanya. Jadi setiap rayon ranting itu harus selalu ada dokumen. Nah, kira seperti itu. Tugas dengan Insya Allah nanti pressure untuk di print dan disimpan itu sebagai Legalitasnya harus ada siap semua gitu.
Insya Allah nanti Mas, cabang-cabang akan kita infokan agar mempersiapkan legalitas-legalitas yang pernah disampaikan. Dan kalau memang belum ada, tentu sampaikan saja, nanti akan kita kirimkan. Untuk selanjutnya mereka harus mengeprint, mengfile untuk di tingkat cabang, ranting maupun rayon. Terakhir Mas Indra, pesan untuk dulu apakah menyiapkan talent-talentnya karena sebentar lagi pusat akan mengurangi bagaimana? Saatnya kita dulu semuanya untuk memproduksi berita, memberikan informasi yang akurat, edukasi kepada warga atau masyarakat. Kreatif. Tapi janganlah untuk menyebarkan berita-berita hoax dari saudara-saudara kita sebelah itu, jangan ikut-ikutan menyebarkan. Sebelah mana? Sebelah ini, Sebelah itu sebelah. Udah lama sebelah Mas dia. Sebelah. Kalau menemukan dari sebelah, segera klik bahwa berita itu hoax, ya. Berita itu nggak benar, segera klik aja. Nggak perlu disebarkan ke grup media kita, karena itu halu, karena itu masa lalu, dan katanya tadi akan ada rame itu namanya cilok sama Entok sama grup Jaipong. Itu Mas Indra, itu Mas Andri ada lagi? Yang terakhir adalah tetap komunikasi nanti dari tim mungkin biro hukum yang ada di cabang, mungkin kalau memang ada kendala sampaikan kepada biro hukum pusat. Kami sebagai mewakili biro hukum 24 jam siap mendampingi apapun diminta. Jadi jika memang diminta turun kita ke cabang atau mungkin ke provinsi manapun, kami 24 jam siap Kontak mendampingi hukum kita. nomor. Oke ya. Oke. Ada lagi? Cukup lah, cukup ya. Nah, luar biasa sekali ya, obrolannya rileks, nggak sepaneng, ini apa? Sekarang ada salam baru. Apa ini? Salam cilok. Mas Kiai suka gitu ya. Itu dia yang paling saya enggak. Saya rasa itu ya lu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa komunikasi terkait dengan pertanyaan berkaitan dengan organisasi, baik itu program-program prestasi apa, kita akan fasilitasi. Insya Allah Guru Humas saat ini akan lebih giat, akan saling berkoordinasi. Ada wakil ketua baru Mas Malik nanti bagaimana membuatkan program prestasi misalnya sebagainya bisa dihubungi di rumah kita atau teman-teman berafiliasi dari cabang-cabang nanti akan berdiskusi dengan kita. Mas Yai, ditutup kata-kata yang satu. Sudah saya selalu santun. Sopo weruh ing pinuju sasar dhewe pagresi jagone terate sugih welas asih nanging aja nganti tanpa doyo. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. PSAP Jaya. Terima kasih Mas.